Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Aku di mana? Laka kulihat ada mikrofon. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wah, apa tadi mana airnya? Allah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lima ada. Apa ini nak? Mahada. Musiki. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Kemudian pada halaman sebelumnya ditutup dengan doa Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar difaqihkan dalam agama dan juga dipertemukan dengan para anbiya dari kalangan orang-orang saleh dari para nabi terdahulu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah tentang aku, ya, jadikanlah aku zikran jamilan, lisana sidqin fil akhirin, zikran jamilan, kenangan yang indah, memori yang indah, memori unforgettable yang akan selalu dikenang oleh orang-orang setelahku. Makanya nama Nabi Ibrahim pun abadi disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Pujian-pujian tentang Nabi Ibrahim, kemudian zikran jamilan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa dikisahkan dari masa ke masa, dari kurun waktu ke waktu. Ini adalah manifestasi dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kemudian beliau berdoa waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan warisan berupa manazilal jannah, tempat surga, rumah di surga yang mana di dalamnya adalah berbagai kenikmatan yang bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang mukmin. Wa askinni fiha, dan jadikanlah aku sebagai penghuni di dalam surga Naim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li min warasati jannatin Naim. Waghfir li abi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa ayahku Azar. Waghfir li abi. Nabi Ibrahim berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah dosa bapakku. Innahu kana minadh-dhalin, di mana Azar ini adalah termasuk dari golongan orang-orang yang tersesat dalam kesesatan dari hak. Karena apa? Karena ia melakukan kesyirikan dengan melakukan penyembahan, menyelewengkan tauhid uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini beliau panjatkan sebelum jelas bagaimana status dari Azar, pelaku syirik ini, bahwasannya ia adalah min ashabil jahim, termasuk penghuni neraka jahim. Nah, ketika falamma tabayyana lahu dzalik tabarra'a minhu wa lam yad'u lahu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan oleh Allah bahwasannya Azar adalah termasuk minadh-dhalin, orang-orang yang tersesat, sehingga tidak bisa didoakan agar diampuni dosanya karena dia adalah pelaku syirik. Innahu minadh-dhalin min ashabil jahim. Maka ketika Nabi Ibrahim faham bahwasannya sang bapak adalah minadh-dhalin min ashabil jahim, Nabi Ibrahim berlepas diri dan sudah tidak lagi mendoakan ampunan untuk sang ayah. Makanya kalau ada yang qadarullah dengan orang tuanya berbeda agama, kemudian ingin mendoakan ampunan agar diampuni oleh Allah, ini adalah terhalang, tidak bisa, karena pelaku kesyirikan menyembah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa kita mendoakan ampunan. Imsiki wahdaki. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Wala tukhzini wala tafdahni bil adzabi yawma yub'atsun nasu lil hisab. Sehingga jangan kemudian nanti mempermalukanku, ya, tentunya orang yang menyembah kepada selain Allah, pelaku kesyirikan, akan diazab kelak yauma yub'atsun nasu lil hisab, ketika hari hisab. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Digeser sama Atania ini. Asy-syu'ara. Yauma la yanfa'u fihi malun qad jama'ahul insan fi dunyahu. Ketika datang yaumul hisab, semuanya akan dikalkulasi di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab, akan dihitung kesalahan, dosa yang telah diperbuat, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Yang mana pada yaumul hisab ini disifati dengan ayat setelahnya, bahwasannya yaumul hisab itu yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tersebut, pada hari hisab, pada yaumul hisab, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba, baik harta yang telah ia kumpulkan selama di dunia, baik anak-anak mereka yang ketika di dunia selalu dilindungi oleh orang tuanya, dijaga, dipenuhi segala kebutuhannya, la yanfa'u malu wala banun. Maka ketika kita mengalami berbagai ujian di dunia, ketika kita kemudian tamak dan lalai dengan urusan akhirat, ingatlah
yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak di hari hisab tidak ada yang bisa memberikan bantuan atau manfaat kepada kita, tidak harta kita, tidak pula anak-anak keturunan kita. Tapi ayat ini kemudian disambung dengan ayat setelahnya yang berbunyi illa man atallaha biqalbin salim. Masa sih harta dan anak kita tidak ada yang bisa membantu kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah kunci. Ini adalah amalan rahasia para penghuni surga. Baik, bismillah. Imsiki wahdaki. Illa man ja'allah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat, hati yang sehat. Atania la syirka fihi wala nifaqa wala riya'a wala ujub. Hati qalbun salim itu apa? Hati yang di dalamnya tidak ada secuil pun syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak menyimpan nifak, munafik. Apa yang dibicara di dalam lisannya beda dengan apa yang ia sembunyikan dalam hatinya. Itulah nifak, munafik. Sehingga orang-orang yang menemui Allah Ta'ala dengan qalbun salim, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak melakukan perbuatan nifaq, wala riya' wala ujub, tidak melakukan amalan karena diniatkan riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji oleh orang lain, wala ujub, dan tidak karena berbangga-bangga diri, bangga dengan amalannya ataupun dengan hartanya, kedudukan dan jabatannya, maka itu semua yantafi'u bimalihi alladhi anfaqahu fi sabilillah wa bi abna'ihi alladhina yad'una lahum. Jadi jangan pahami ayat ini secara parsial, bahwasannya ayat itu berhenti sampai apa tadi? Tidak hanya berhenti pada yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan, tidak ada harta maupun anak-anak kita yang bermanfaat buat kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan memiliki qalbun salim, hatinya bersih, tidak musyrik, tidak munafik, tidak ujub, tidak riya. Maka dengan syarat qalbun salim itu tadi, hartanya bisa memberikan manfaat kepada dia di hari hisab kelak. Masa harta nggak bisa bermanfaat? Bisa. Artinya apa? Harta yang dimiliki oleh pribadi yang qalbun salim, pribadi yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat. Kalau hatinya sehat, dia tidak akan pelit, dia tidak akan maseke untuk menahan hartanya, digenggam aja takut kurang, sehingga dia infakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta tersebut akan berguna, akan memberikan manfaat dan kepada dia kelak di yaumil hisab. Karena hartanya dimiliki oleh seorang pribadi yang memiliki qalbun salim. Kemudian wa bi abna'ihi alladzina yad'una lahu. Hari hisab, yaumul hisab, anak-anak yang mereka memiliki, yang mereka punya, yang mereka miliki akan memberikan manfaat kepada dirinya di hari hisab. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Apakah ujuk-ujuk anak-anak tersebut kemudian bisa mendoakan kita setelah kita tiada? Tentunya tidak. Adalah anak-anak yang tumbuh keimanan, spiritualismenya dari dalam rumah dengan didikan dari kedua orang tuanya. Maka tidak heran kalau misalnya ada anak yang misal Allah naudzubillah min dzalik,
Pasti orang bilang, anaknya siapa itu? Ya kan? Bukan kemudian sekolah di mana itu? Pertama anaknya siapa dulu? Anaknya siapa itu? Karena orang tua pribadi yang memiliki qalbun salim, dia akan mendidik anaknya sesuai dengan fitrah. Dia akan mendidik anaknya dengan akhlak, mengisi anaknya, diinstal dengan keimanan, spiritualisme yang dimulai dari dalam rumahnya. Maka kita sebagai ibu khususnya harus memiliki ilmu. Dengan apa? Kita belajar salah satunya dengan menghadiri kajian majelis ilmu seperti ini. Sehingga bagaimana kita mau mengisi anak kita? Bagaimana kita mau menginstal anak kita? Bagaimana kita mau merecharge dan merefill anak kita kalau kita sendiri nggak memiliki itu untuk mengisinya? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki apapun, bagaimana mau bisa memberi? Harta tidak punya, ilmu tidak ada, apa yang mau dikasih? Maka kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita harus menjadi seorang pribadi muslimah yang musaqqafah. Musaqqafah itu dia berpengetahuan agamanya mumpuni, akhlaknya bagus, tidak picik atau sempit fanatisme, tapi dia adalah seorang yang musaqqaf, wawasannya luas, baik pengetahuan keislaman, pengetahuan agama, tafaqquh fiddin, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita yang kemudian juga memiliki qalbun salim, sehingga dia mau mendoakan kita meski kita sudah masih di atas muka bumi ini ataupun sudah tiada. Sehingga itu semua dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Ya mas kalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Qalbun salim adalah sebuah hati yang mana kita tidak memiliki rasa hasad, dengki. Di samping yang utama pengertian dari qalbun salim adalah tidak ada menyekutukan Allah Ta'ala. Dalam hati kita ini bersih, tidak menyembah kepada selain Allah Ta'ala, tidak kemudian menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Kemudian juga bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jangan bahagia ketika orang menderita. Jangan menderita ketika orang lain bahagia. Maka ketika orang, saudara, relasi, keluarga, tetangga mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala, sepatutnya kita juga ikut berbahagia. Ketika tertimpa musibah, kita ikut membantu, kita ikut berempati maupun sekedar simpati kepada yang tertimpa musibah, bukan kemudian bahagia atas musibah yang menimpahnya. Sehingga hati ini sangatlah penting. Maka ada orang kemudian bicara sama saya, datang, oh orang itu begini-begini, itu yang penting adalah manhaj. Saya bilang, apa pengertian manhaj itu? Yang utama adalah dalam hati. Ketika orang hatinya bersih, bagus, manhajnya juga akan lurus. Maka salah satu sebab ketika orang kemudian bisa murtad, keluar dari agama Islam, itu something missing in her heart. Ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Baik dia sudah level pintar sekali, Masya Allah, tapi ada yang salah dalam hatinya. Jadi yang pertama itu adalah kita koreksi dulu hati kita. Apakah kita masih julid, masih kemudian menderita atas kebahagiaan orang lain dan berbahagia di atas kesedihan orang lain. Dan tentunya yang utama bersih dari kesyirikan, kemudian bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati yang bisa mengganggu stabilitas keimanan dan kesehatan fisik kita juga. Sehingga kalau penyakit hati ini bukan hanya menyebabkan penyakit gangguan-gangguan misalnya ya, gangguan kesurupan misalnya. Itu tengok hatinya. Terkadang dia menyimpan amarah, dendam kepada seseorang sehingga kemudian Allah Ta'ala alam, oh saya kesurupan ini dikirimi keluargaku, dia nggak suka saya sukses misalnya. Itu hati kita digelitik, kita tengok hati kita, kita marah, menaruh marah pada orang lain sehingga kemudian kesurupan. Jadi
Tidak bisa juga kita kambing hitamkan secara 100% kepada jin. Karena hati kita buka, kita persilakan dia masuk. Ya, maka intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita sehingga melahirkan dalam diri ini qalbun salim. Karena yang utama dalam segumpal, sekerat daging yang ada dalam diri kita adalah intinya adalah satu kepal daging itu, yakni bagaimana hati kita. Idza saluha saluhal jasadu kulluhu, fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, fa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Kalau hatinya ini baik, Nabi sudah bersabda ya. Jadi ada korelasi antara hati yang sehat dengan fisik dan rohani yang sehat. Orang yang hatinya bersih insya Allah nggak akan kesurupan. Ya, insya Allah nggak akan kesurupan. Jadi ketika hati ini kita jaga agar dia jangan kemudian ada hal-hal yang bisa memperkeruh hati kita, bisa membuat hati kita merana dan lain sebagainya. Taruhlah misalnya dengan hal kecil, misalnya ketika suami meletakkan pakaiannya di mana saja terserah ya. Tapi hati kita yang tata, kita yang menata hati. Nggak apa-apa biar jadi pahala saya, kita pungut. Walaupun kadang sambil ngomel untuk melepaskan biar tidak menjadi penat. Ya namanya kita manusia, manusiawinya ada. Tapi kemudian kita pupuk kembali hati kita tata, karena kalau kita ngedongkol siapa yang ngobati hati kita? Tentu kita yang berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah mau emosi kita kembali menata hati, astagfirullahaladzim. Oh ya, biar ini jadi ladang pahalaku. Ya. Sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita semua ini qalbun salim, sehingga bisa menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang bersih. Saya juga senantiasa ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan berjumpa dengan Engkau dalam hati yang bersih. Tidak ada menyekutukan Allah, tidak ada saya menaruh benci, dendam kepada sesama makhluk Allah. Bersih hati ini sehingga kembali menghadap Allah Ta'ala dengan qalbun salim. Amin Allahumma amin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa qarubatil janna lil muttaqina li rabbihim bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Kalau kita sudah memiliki qalbun salim, surga Allah Ta'ala dekatkan kepada orang-orang yang muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan neraka. Burrizat artinya azharat. Allah taala akan tampakkan neraka fil mahsyar, pada mahsyar kelak, liddalin, kepada orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang telah jauh tersesat dari kebenaran agama yang hak, yakni dinul Islam. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Maka kemudian dikatakan kepada mereka pada yaumul mahsyar, ketika ditampakkan kepada mereka neraka jahanam, al-jahim, maka kemudian ditanya. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan ngejek, ngece kepada orang-orang yang tersesat. Aina ma kuntum ta'buduna minal asnam. Ketika di dunia, di mana Tuhan-Tuhan yang kau sembah dari patung-patung? Ketika di dunia yang kau sembah, mana Tuhanmu? Aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Di mana engkau menyembah asnam, patung-patung berhala engkau sembah selain Allah Ta'ala. Apakah sesembahanmu pada hari ini mereka bisa menolong kalian dari azab Allah Ta'ala? Ataukah mereka juga bisa menolong dirinya sendiri dari azab Allah Ta'ala? Au yantasirunahum li anfusihim fakubibu fiha hum wal ghawun.
qarmi ba'dhum farumiya ba'dhum fil jahim fauqa ba'din hum wa man adalluhum. Maka kemudian mereka dilempar ke dalam neraka jahim, orang-orang yang telah tersesat jauh dari agama Islam, agama Allah yang hak. Wa junudu iblis ajma'un. Wa awanu iblis minasyayatini kulluhum. Dan juga yang dilempar di dalam neraka bukan hanya hamba-hamba Allah yang sesat, orang-orang kufar, orang-orang yang telah jauh dari agama Allah Ta'ala. Di samping itu juga dilemparkan ke dalam neraka jahim iblis, baik dari kalangan syaitan dan juga bala tentaranya. Tidak ada yang dikecualikan dari mereka, semuanya dilempar ke dalam naru jahannam al-jahim. Musiki hada. Atau hada? Qalu wa hum fiha yahtasimun. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, qalal musyrikun alladzina kanu ya'buduna ghairallah. Orang-orang musyrik yang mana ketika di dunia mereka menyembah kepada selain Allah dan menjadikan sekutu mereka sebagai tempat tumpuan hidupnya. Mereka saling bermusuhan di hari akhir, di yaumil hisab. Mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, antara yang disembah dengan yang menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah sesungguhnya kami, yakni percakapan mereka ini, kami dalam kesesatan yang sangat nyata, telah jauh dari yang hak, dari kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh nusawwikum birabbil alamin. Di mana ketika di dunia mereka menyembah kepada selain Allah, kemudian mereka menyamakan, mensatu levelkan, setarakan Allah dengan makhluk. Allah disamakan dengan makhluknya. Allah Al-Khaliq sang pencipta, mereka samakan dengan makhluk. Ini maksud dari idh nusawwikum birabbil alamin. Mereka mengakui kami waktu itu dalam kesesatan yang nyata, di mana kami samakan Allah dengan makhluknya. Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam, tapi kami samakan kedudukannya dengan makhluknya. Wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidaklah kami tersesat dari jalan yang hak, yang benar, kecuali mujrimun, orang-orang yang telah berbuat dosa, yang mana kami juga mengajak orang-orang lain untuk beribadah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama lana min syafi'in. Maka pada hari akhir, pada yaumul hisab, mereka tidak memiliki syafi' yang bisa memberikan syafaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menolong mereka dari azab Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun, hartanya, anaknya yang ia sembah, kedudukannya, tidak ada yang bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala shadiqin hamim. Tidak juga bestie, best friend, teman yang ketika di dunia kemudian kita sangat dekat sekali, khalisul mawaddah yudafi anna wa yashfa'u lana. Tidak ada pun teman dekat, rekan kerja, bestie yang bisa kemudian membantu saya di hari akhir, manakala ketika di dunia ia dalam kesesatan yang sangat nyata. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka kemudian ia menyesali. Lau itu seandainya. Seandainya kami ya Allah diberikan kesempatan, diberikan waktu lagi untuk bisa kembali ke kehidupan dunia.
maka kami akan menjadi orang mukmin yang beriman kepadamu ya Allah. Itulah namanya penyesalan di akhir. Kalau di depan namanya DP, down payment, ya, pendaftaran. Makanya kemudian di hari akhir ia menyesali dan minta andai bisa dikembalikan lagi ke kehidupan dunia, maka saya akan memilih menjadi orang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Inna fi dzalikal madhkur min qissati Ibrahim alaihissalam wa masirul mukadzibin la ibratan lil mu'tabirin wa ma kana mu'dhamuhum mu'minin. Ata-ata. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Yang mana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam ayat-ayat ini dan di mana tempat kembalinya orang-orang yang mengingkari kepada ajakan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah-kisah ini adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, akan tetapi kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada ayat yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzabat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul adalah Al-Aziz. Al-Aziz alladzi yantakimu min a'da'i. Allah Al-Aziz yang membalas semua perlakuan dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh Allah. Ar-Rahimu biman taba minhum. Allah Maha Pengasih kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Ayo. Turidinan naum. Adik. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Akan tetapi ya, pada kisah tentang Nabi Ibrahim sudah ditutup dari wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kemudian pada ayat 105 Allah Ta'ala mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta dengan kaumnya. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Bacanya banyak yang salah pada tanwin, setelahnya ketemu huruf mati dia tidak bisa terbaca, maka kemudian tanwin dikembalikan kepada asalnya. Asalnya tanwin itu nun sukun. Maka didatangkan nun kemudian diharokati kasroh sehingga dibaca kadzabat qaumu Nuhinil, bukan Nuhil ya. Qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka mengingkari, tidak mempercayai kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Idz qala lahum, Nabi Nuh ya. Ayat ini dimulai mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika mereka berkata kepada Nabi Nuh, ala tattaqun Allah bidarki ibadati ghairi khaufan minhu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala?
inni lakum rasulun amin. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya bahwasannya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Aminun la azidu ala ma auhahu Allahu ilayya wala ankus. Saya adalah rasul utusan Allah yang al-amin, yang dapat dipercaya, di mana aku tidak menambahkan dan juga tidak mengurangi apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepadaku. Fattakullaha wa ati'un. Maka kemudian Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan taatilah aku apa yang telah aku perintahkan kepada kalian dan apa yang aku larang kepada kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Wa ma atlubu minkum sawaba. Nabi Nuh mengatakan aku tidak minta ujroh atau upah dari kalian atas apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Karena sesungguhnya yang memberikan pahala kepadaku adalah Allah Rabbul Makhluqat. Fattakullaha wa ati'un. Maka dari itu kalian bertakwalah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, dan wa na'malu wal hal anna atba'aka innahum, mana ini? Fattakullaha wa ati'un ayat 110. Kemudian qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Pada ayat ini Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, anu'minu bika. Kaumnya berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, anu'minu bika ya Nuh, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh? Kemudian kami mengikuti apa yang telah engkau bawa, ajaran yang engkau bawa, dan kami mengamalkannya. Akan tetapi walhal anna atba'aka innama humus sufla minan nas. Mereka mengatakan bahwasannya pengikutmu wahai Nabi Nuh, followersmu, mereka itu adalah golongan orang-orang yang rendah. Fala yujad fihi musada wal ashraf. Enggak ada di antara pengikutmu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, orang-orang yang bangsawan. Mereka mengejek dengan mengatakan bahwasannya, ngapain kami beriman mengikuti ajaranmu? Bahwasannya pengikutmu adalah dari kalangan orang-orang yang bukan dari ashraf wasada. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Dalam ayat-ayat ini beberapa faedah yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita pelajari dan amalkan. Yang pertama adalah ahamiyatu salamatil qalbi minal amrad. Pentingnya hati yang selamat dari berbagai penyakit. Penyakit hati tentunya. Jadi kita harus senantiasa berusaha membentengi, menjaga hati ini agar selamat, agar terbebas dari berbagai varian penyakit hati. Contohnya apa? Hasad. Hasad itu kalau bahasa Indonesianya syirik ya. Bukan syirik menyekutukan Allah. Orang Indonesia bilangnya syirik lo tanda tak mampu, ya. Iya, iya. Jadi sirik ya nggak pakai ya, sirik. Jadi hasad itu sirik bukan syirik ya. Nggak senang kalau orang lain senang, senang kalau orang lain sedih atau tertimpa kemalangan. Nah ini jangan sampai kita memiliki hati yang seperti itu. Berusaha untuk kita agar ya, karena hasad itu mematikan.
Hasad itu mematikan loh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kama ya'kulun narul hatobah. Perumpamaan orang hasad, kenapa dibilang dia mematikan? Karena dia bisa menghanguskan semuanya sebagaimana api melalap habis kayu bakar. Sisa apa? Menjadi arang, debu berterbangan. Maka kalau jangan sampai kita hasad kepada orang lain, sehingga kita naudzubillah kemudian mendoakan agar nikmatnya dicabut oleh Allah, ya. Ini jangan sampai ada something wrong dalam hati kita. Ada hasad kepada orang lain. Misalnya tetangganya usahanya lebih maju, lebih rame, atau pondok tetangga lebih banyak santrinya, itu hati-hati itu. Walaupun kita mungkin merasa, saya kan ustadz, tidak mungkin saya, namanya syaitan. Jadi kita harus senantiasa membentengi diri kita dengan mengingat Allah, dengan berzikir, jangan sampai timbul hasad. Kalau ada pesantren lain yang banyak santrinya, lebih maju, alhamdulillah itu bonus dari Allah. Yang penting kita beribadah kepada Allah, niat ini mendidik anak-anak soleh-soleha menjadi investasi jariah kita. Sehingga kesuksesan, kebesaran itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita bukan untuk kemudian menjadi Bush, menjadi besar sekali ini. Apapun itu dalam bidang pendidikan, ataupun usaha, ataupun toko, ataupun bisnis kuliner dan lainnya, ya. Ini semua adalah kita berusaha untuk menjaga hati kita. Kalau besar, maju, jangan kita jumawa, jangan kita kemudian sombong atau takabur. Kalau kemudian masih tertati-tati, jangan kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pentingnya hati yang bersih dari berbagai macam varian penyakit hati. Hasad, riya, ujub, takabur. Yang kedua, ta'liqul mas'uliyah 'anid dhalal 'alal mudillin la tanfa'ud dhalin. Terkadang orang-orang itu berapologize atau beralasan ketika dia yaumul hisab, ya Allah, saya dulu diajak dia kok untuk tersesat dari jalanmu, agar keluar dari agama Allah, atau masih Islam tapi menyembah kepada selain Allah, saya diajak dia kok. Ketika kita berhujjah di hadapan Allah, saya diajak dia, tentunya dia juga mendapat dosa karena mengajak kepada kesesatan. Tapi kitanya juga diadab, disiksa karena mau-maunya ikut diajak tersesat. Jadi ketika kita beralasan bahwasannya mau melimpahkan tanggung jawab kesesatan kita kepada orang lain, atau kepada berhala yang disembah, jangan saya yang disiksa, ya Allah, berhala yang disiksa. Ini tidak akan memberikan manfaat. Sehingga alasan itu bisa dibuat, ya, buat alasan bisa. Tapi kan bagaimana kita semua kelak mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulluna sayus'al. Semua kita kelak akan ditanyai oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban, hartanya dikemanakan, anaknya diapakan, waktunya dibuat apa, umurnya untuk dihabiskan dalam rangka sia-sia atau dalam rangka ibadah. Sehingga jangan kemudian kita menyalahkan, saya dulu kan diajak, saya cuma ikut-ikutan, ya Allah, gitu. Tidak akan memberikan manfaat. At-takdzib bi Rasulillah takdzibun bi jami'ir rusul. Kalau yang ketiga, mengingkari atau tidak percaya, tidak mengimani kepada salah seorang Rasul utusan Allah, itu sama dengan mengingkari seluruh Rasul utusan Allah. Jadi misalnya umatnya Nabi Nuh tidak mempercayai nanti akan diutus Nabi Muhammad alaihissalam, tapi dia beriman kepada Nabi Nuh, maka sama saja dia tidak mengimani kepada seluruh nabi atau seluruh rasul yang Allah Ta'ala utus. Maka kita diajarkan dari kecil wajib mengimani, iman kepada nabi, termasuk rukun iman. Bahkan kita harus hafal waktu kecil, ya, pelajaran PAI kalau yang sekolah negeri. Kalau sekolah agama Kemenak ada pelajaran akidah akhlak, maka kita akan menghafal 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, ya enggak?
Itu bagian dari pendidikan agar menanamkan dalam diri kita dari kecil, kita wajib mengimani ini loh, semua ini adalah nabi dan rasul utusan Allah. Kita nggak boleh pilih-pilih, saya iman kepada nabi ini saja, nabi itu nggak boleh. Karena kalau kita mengingkari satu saja dari rasul utusan Allah, sama dengan kita mengingkari semua rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, husnut takhallus min qissati Ibrahim minal istidradi fi dzikril qiyamah thumma ruju ila khatimatil qissah. Dalam ayat-ayat ini terdapat korelasi dan runtutan secara tertib mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disebutkan setelah itu kemana kembalinya kita semua ini sebagai makhluk Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumul qiyamah, yaumul hisab, mahsyar, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan khatimatil qissah, yakni penutup kisah. Ini adalah sebuah penuturan yang sangat indah yang Allah taala sebutkan, yang termasuk ini adalah ijazul Quran, mukjizat Al-Quran, di mana Masya Allah susunannya sangat indah yang tidak mungkin ini dikarang oleh seorang makhluk ataupun hamba. Sehingga Al-Quran adalah, kita wajib mengimani kalamullah. Demikian faedah-faedah dari surat Asy-Syu'ara pada ayat 84 sampai dengan 111. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita, hati-hati kita semua bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati juga kepada sesama manusia. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya